Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai truk canter Mitsubishi Colt Diesel yang tipe FE74SK atau lebih sering disebut sebagai truk canter super speed terbaru di tahun 2021. Nah, seperti apa spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar truk canter Colt Diesel. Nah, inilah truk canter Colt Diesel tipe super speed yang akan kita review. Unit ini merupakan unit terbaru 2021. Di sini bisa kita lihat untuk kode produksinya baru diproduksi kemarin tanggal 11 Januari tahun 2021. Seperti biasa, pertama kita mulai dari masalah dimensi. Truk canter super speed ini memiliki lebar keseluruhan sekitar 1,97 meter. Untuk tingginya sendiri sekitar 2,145 meter. Angka ini merupakan angka standar truk dalam bentuk sasis. Jika nanti sudah ditambah box, maka untuk tinggi dan lebarnya akan menyesuaikan dengan ukuran boxnya. Sedangkan untuk panjangnya, truk canter super speed ini memiliki panjang keseluruhan sekitar 6,365 meter. Untuk jarak sumbu rodanya sekitar 3,35 meter dengan ground clearance sekitar 210 mm. Jadi bagi Anda yang mau membuat garasi untuk truk canter super speed, sebaiknya sediakan garasi dengan ukuran sekitar 4x7 meter. Nah, sekarang kita mulai reviewnya. Seperti biasa, pertama kita mulai dari bagian depan. Di bagian depan untuk kabinnya berwarna kuning. Di sini terdapat dua buah wiper. Kemudian di depan kas sebelah kanan terdapat emblem bertuliskan Colt Diesel dan di bawahnya terdapat tulisan emblem Fuso. Serta untuk sebelah kiri depan terdapat stiker 125 PS Super Speed. Untuk bagian bawah tampilan grillnya kurang lebih sama. Di sini memiliki grill model honeycomb, kemudian ada les warna chrome. Ini untuk lampu utama, kemudian lampu sen. Di bawah terdapat bumper, dilengkapi juga dengan lampu fog lamp berwarna kuning. Dari bagian bawah, sekarang kita kembali ke bagian atas. Nah, untuk bagian atas ini, yang pertama di sini terdapat spion. Kita coba betulkan posisi spionnya dulu. Nah, selanjutnya ada antena untuk head unit audio. Dari bagian samping, inilah tampilan truk canter super speed model sasis. Untuk total berat sasis termasuk kabin ini sekitar 2,31 ton. Kita coba masuk ke bagian dalam. Di sini untuk handle pintunya berwarna hitam, terdapat slot kunci juga. Tapi sebelumnya kita cek dulu ke bagian ban. Untuk velgnya memiliki ukuran 16x6 dengan total 6 baut. Sedangkan untuk bannya menggunakan profil Bridgestone dengan ukuran 7.50/16 dengan kode 14 PR. Ini termasuk ban dengan kategori tebal dan cocok untuk digunakan dalam muatan kecepatan tinggi. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Pertama kita mulai dari bagian door trim. Untuk door trimnya masih sama, kombinasi antara warna hitam di bagian atas, lalu ada warna abu-abu di bagian tengah. Untuk handle jendelanya menggunakan mode manual, kemudian di sini terdapat asbak. Lanjut lagi ke bagian bawah. Nah, untuk bagian bawah sini terdapat speaker. Lalu ada footstep di bagian ujung depan. Ini sangat membantu sekali untuk kita akses menuju masuk. Lalu ada hand grip berfungsi sebagai pegangan. Lanjut ke bagian dashboard. Di sini untuk dashboardnya kombinasi dua warna. Ada warna hitam di bagian atas dan warna abu-abu di bagian bawah. Untuk pedalnya berjumlah 3 buah karena memang untuk truk menggunakan transmisi mode manual. Untuk koplingnya terletak di sebelah kiri. Supaya lebih jelas, kita coba masuk ke bagian dalam. Truk ini diberi nama Super Speed karena memiliki rasio gear yang cukup rendah di angka 5,571 sehingga mampu menghasilkan kecepatan maksimum di angka 120 km/jam. Kita lanjutkan ke bagian meter cluster. Di sini ada tachometer, speedometer, kemudian indikator suhu dan juga bahan bakar. Dan ini adalah tampilan setirnya model 2 spoke. Di sebelah kiri terdapat tuas pengaturan untuk wiper, kemudian ada exhaust brake juga. Lalu untuk sebelah kanan tuas untuk pengaturan lampu, baik lampu utama maupun fog lamp. Untuk posisi setirnya sendiri di sini bisa diatur, bisa tilt steering atau naik turun, dan juga telescopic steering atau maju mundur, sehingga cocok untuk digunakan dengan semua karakter jenis sopir. Untuk menguncinya kembali tinggal kita turunkan ke bawah. Lanjut ke bagian tengah. Di sini terdapat head unit model single tin, sudah dilengkapi juga dengan slot USB. Lalu di bawahnya terdapat laci penyimpanan terbuka. Di sini terdapat tombol hazard, kemudian ada lighter atau pemantik api. Ini berfungsi sebagai korek.
Untuk transmisinya menggunakan transmisi 5 percepatan dengan 1 mundur. Untuk sisi penumpang depan di sini terdapat laci penyimpanan tertutup serta 1 buah laci penyimpanan terbuka. Untuk laci penyimpanan tertutup ini biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan buku servis. Lalu di bawahnya lagi di sini terdapat fuse box atau kotak skring, sehingga jika terjadi kerusakan kita bisa mengaksesnya dari dalam sini. Untuk menutup kembalinya juga cukup mudah. Nah, kita lanjutkan di sisi penumpang depan. Untuk door trimnya kurang lebih sama persis, ada hand grip, assist grip. Kemudian untuk bagian tengah lampu kabinnya menggunakan LED, serta untuk bagian pengemudi dilengkapi dengan sun visor dan juga cup holder. Untuk bagian kabin kurang lebih seperti itu. Secara spesifikasi hampir sama dengan unit 2020, karena memang untuk mobil niaga ini lebih mementingkan masalah tenaga daripada tampilan kabin. Kita lanjutkan ke bagian jok. Untuk jok yang digunakan di sini menggunakan bahan semacam vinil. Nah, di belakang jok ini terdapat ruang penyimpanan. Salah satunya adalah peralatan untuk dongkrak serta berbagai kunci. Ini merupakan alat yang sangat vital sekali, terutama dalam kondisi darurat. Serta di sini juga terdapat gesek nomor rangka. Nah, kurang lebih itulah untuk gambaran interior bagian depan sisi pengemudi. Dari interior, sekarang kita fokuskan ke masalah sasis dan juga mesin. Yang pertama, di belakang kabin ini, di sini terdapat air radiator atau coolant, sengaja diletakkan di luar supaya mudah diakses. Kemudian di sini juga ada filter udara. Untuk filter udaranya ini saringannya cukup tinggi sampai ke atas. Ini berfungsi supaya ketika melewati genangan air, truk dapat melaju dengan mudah. Di belakangnya lagi terdapat water separator. Ini berfungsi untuk memisahkan antara kandungan solar dengan kandungan air. Bagi yang penasaran untuk solar yang digunakan jenis solar apa? Tentunya jenis solar biasa. Dan untuk tangkinya sendiri di sini memiliki kapasitas 100 liter. Di samping ini terdapat pembatas. Ini berfungsi untuk mengamankan truk ketika diangkut secara sasis, karena dikhawatirkan jika tidak dikenai pembatas maka akan ada motor yang masuk ke dalam sela-sela truk tersebut. Kita lanjutkan ke bagian ban. Untuk truk Canter Super Speed ini menggunakan ban jenis double. Lalu untuk suspensinya sendiri menggunakan 2 lapis. Coba kita hitung ada berapa daun. Untuk lapis atas yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di bawah dan 8. Total terdapat 8 lapis daun untuk yang di atas. Kemudian yang bawah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total untuk yang bagian bawah ini terdapat 9 daun. Sangat kuat sekali, karena memang truk Canter Super Speed ini ditujukan untuk muatan yang cenderung agak berat tetapi memerlukan mobilitas tinggi. Untuk rasio gear akhirnya bisa kita lihat di bagian sini. Untuk rasionya di angka 5,571. Truk Canter Super Speed ini merupakan salah satu yang paling laris khususnya di wilayah Solo Raya, karena di wilayah Solo Raya ini memang banyak memiliki bisnis yang membutuhkan mobilitas tinggi. Di belakang sini terdapat lampu. Nantinya lampu ini dipasang ke bagian box. Nah, inilah tampilan belakang truk Canter Super Speed yang model sasis. Untuk truk Canter Super Speed ini memiliki maksimal GVW atau gross vehicle weight di angka 8 ton. Angka 8 ton ini nantinya dikurangi sasis dan juga kabin sebesar 2,3 ton dan juga dikurangi dengan muatan box. Nah, untuk akinya di sini memiliki ukuran 24 volt. Kemudian untuk mesinnya di sini kita angkat kabin. Untuk cara mengangkat kabinnya sebenarnya memerlukan 2 tangan. Nah, di sini untuk mesin yang digunakan pada truk Canter Super Speed menggunakan mesin berkode 4D34. Ini sebenarnya kurang lebih sama seperti truk Canter tipe lainnya, hanya saja membedakan untuk sistem turbonya dengan kode 2AT8. Mesin ini mampu menghasilkan max power di angka 125 PS pada RPM 2900. Serta untuk torsinya sendiri mampu mencapai 33 km pada RPM 1600. Untuk mesinnya sendiri memiliki kapasitas 4000 cc, tepatnya di angka 3908. Untuk silindernya sendiri berjumlah 4 buah silinder segaris. Salah satu yang menjadi keunggulan dari truk Canter ini adalah perawatannya yang sangat mudah, karena hampir semua bengkel bahkan sampai daerah pelosok pun sudah bisa mengetahui mengenai cara perbaikan truk Canter. Selain itu, untuk masalah spare part juga sangat mudah didapatkan karena tersedia mulai dari ori hingga KW-nya yang tersebar di semua jenis bengkel. Inilah yang membuat kenapa harga truk Canter baik baru maupun secondnya cenderung stabil.
Dari bagian mesin, sekarang kita lanjutkan untuk masuk ke interior sisi penumpang depan. Karena untuk interiornya ini sangat luas, sehingga perlu kita cek satu persatu, baik sisi pengemudi maupun sisi penumpang depan. Untuk bagian sisi penumpang depan, kita lihat untuk bagian belakangnya, karena di belakang sini biasanya terdapat peralatan. Nah, bisa kita lihat, yang pertama sekarang sudah dilengkapi dengan tabung apar atau alat mata mapi ringan sesuai standar mobil rakitan 2021. Kemudian di bawahnya juga terdapat dongkrak, serta untuk buku servisnya tadi ada di bagian tengah sana. Untuk mengecek mesin, selain dengan mengangkat kabin, kita juga bisa mengaksesnya dari bawah jok penumpang depan. Nah, dari sini kita bisa melakukan perbaikan sehingga pengecekan pun bisa dilakukan dengan mudah. Untuk masalah harga Trekenter ini sudah kami buatkan di video sebelumnya. Di situ disebutkan mengenai detail harga off the road dan juga BBM. Nah, kurang lebih itulah video mengenai review Trekenter Superspeed terbaru di tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli Trekenter Cold Diesel yang tipe Superspeed. Selanjutnya, ingin dibuatkan review Trekenter yang tipe apa? Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar. Untuk info lebih lengkap mengenai stok dan promo lainnya, silahkan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081 228 447 856, atau bisa juga kunjungi dan follow akun Instagram kami di @niam_mitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli Trekenter Cold Diesel semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.